Aplikasi Dokter to Dokter bisa di-download di Play Store maupun App Store secara gratis. Kemudian install aplikasinya. Registrasi cepat bisa dilakukan melalui akun Facebook dan Google Mail. Untuk yang tidak memiliki Facebook dan Google Mail, registrasi bisa dilakukan dengan menekan tombol register. Isi nama, email, dan password Anda. Verifikasi email Anda dan masuk kembali ke aplikasi. Tunggu apa lagi? Download sekarang dan dapatkan beragam manfaatnya. Silakan Dr. Budi Handono akan membahas faktor maternal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Panitia Feto Maternal Surabaya, terima kasih moderator Dr. Hermanto. Saya akan menjelaskan mengenai lanjutan dari yang Dr. Bambang sampaikan mengenai faktor-faktor maternal, kemudian infeksi dan hipoksia. Tolong slide-nya. Per definisi ya, itu dikatakan bahwa pertumbuhan janin terhambat tadi sudah disampaikan. Kondisi pertumbuhan janin dalam uterus yang subnormal yang ditandai dengan hasil pengukuran antropometri yang di bawah standar ya. Untuk kecil masa kehamilan dan pertumbuhan janin terhambat tadi sudah disampaikan oleh Dr. Bambang, mungkin saya skip aja. Nah, epidemiologinya ini banyak terjadi kurang lebih di negara-negara berkembang dan ini naik setiap tahunnya, terutama di daerah Bangladesh itu terbanyak, kemudian India, Pakistan, Sri Lanka, kemudian Indonesia, Malaysia. Kemudian dalam klasifikasi itu tadi disampaikan juga oleh Prof. Sarma bahwa ada tipe 1 dan tipe 2. Tipe 1 yang tipe simetris itu kejadiannya kurang lebih 70-80%, sedangkan untuk tipe 2 itu lebih sedikit 20-30% pada kasus pertumbuhan janin terhambat. Kemudian tadi sudah disampaikan juga oleh Dr. Bambang bahwa waktu terjadinya adalah kalau pertumbuhan janin terhambat yang simetris itu terjadinya awal gestasi, pada yang asimetris itu di akhir gestasi, dan kejadiannya 20-30% itu terjadi pada yang simetris dan yang paling banyak itu pada yang asimetris. Sebetulnya pada awal gestasi kita bisa mendetek adanya pertumbuhan janin terhambat ini dengan menggunakan alat, misalnya dengan pemeriksaan color Doppler ya. Kemudian etiologi dan patofisiologi dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan janin terhambat ini disebabkan oleh adanya faktor maternal, faktor plasenta, faktor fetus, dan faktor genetik. Untuk faktor maternal, penyebabnya yang paling banyak adalah usia, kemudian ketinggian tempat, status sosioekonomi, etnis, penyalahgunaan obat, kemudian tinggi berat badan maternal, body mass index, ya, paritas, interval, kehamilan, riwayat persalinan yang lalu, keterbatasan perawatan antenatal, malnutrisi, gangguan hematologi, penyakit-penyakit maternal, misalnya penyakit kronik, terakhir adalah infeksi yang dialami oleh maternal sendiri. Kemudian status sosioekonomi ini contohnya adalah misalnya penyalahgunaan obat yang berhubungan dengan anemia dan malnutrisi, penyakit-penyakit maternal yang sifatnya kronik, kemudian merokok, konsumsi alkohol ya. Kemudian faktor plasenta itu biasanya disebabkan oleh adanya gangguan vaskularisasi plasenta ya, yang dimulai dari adanya suatu kegagalan dari remodeling arteri spiralis DC2 pada saat terjadi invasi trofoblas ya. Kemudian virus yang avaskuler, arteritis, infark multiple, mola parsial ya, sampai ke kehamilan ganda ya. Kemudian faktor plasenta yang lain adalah prinsipnya terjadinya ketidakseimbangan antara suplai darah plasenta dengan nutrisi dan respirasi janin. Dan pertumbuhan janin terhambat ini juga berhubungan dengan rendahnya massa jaringan fungsional plasenta sehingga menyebabkan aliran darah kapiler itu mengecil dari maternal ke fetal. Kemudian disfungsi plasenta ini juga menyebabkan vaskulopati plasenta dan resistensi vaskuler. Kemudian faktor janin ini
yang paling banyak penyebabnya adalah adanya kelainan kromosom, ya. Kemudian sindroma genetik, anomali kongenital, kemudian kehamilan ganda, infeksi kongenital, dan gangguan metabolik. Nah, untuk kelainan kromosom yang paling sering ditemukan 3, yang pertama itu adalah sindroma Patau atau sindroma 13, trisomi, sindroma Edwards, dan sindroma Down syndrome. Dan terdapat 3 mekanisme akibat kelainan kongenital. Ini pertumbuhan janin terhambat ini bisa merupakan akibat atau reaksi dari malformasi, atau pertumbuhan janin terhambat ini yang menyebabkan adanya malformasi pada janin tersebut. Atau kadang-kadang pertumbuhan janin terhambat ini bersamaan terjadinya antara faktor-faktor etiologi dan terjadinya malformasi, dan insidensinya kurang lebih 5%. Untuk faktor genetik yang paling banyak di sini adalah adanya kelainan pada PIGF dan kelainan RNA, ya, terjadi vaskulogenesis dan angiogenesis. Ini biasanya gennya itu menurun pada pertumbuhan janin terhambat, dan pada mikro RNA juga menurun. Kemudian untuk faktor genetik maternal yang menyebabkan terjadinya pertumbuhan janin terhambat, ya, ini adalah endotelin 1 dan leptin yang fungsinya adalah hemostatis, dan gen pada pertumbuhan janin terhambat itu endothelin meningkat dengan adanya leptin yang menurun. Kemudian juga faktor genetik yang disebabkan oleh janin ini biasanya yang paling sering adalah adanya GFF faktor, ya, yang biasanya gennya mengalami mutasi. Kemudian hal yang lain adalah terjadinya infeksi. Infeksi yang paling banyak itu adalah TORCH, kemudian CD4, ya. Kemudian hal tersebut akan menyebabkan sel-sel NK, ya, menstimulasi virus tersebut sehingga menyebabkan terjadinya pertumbuhan janin terhambat. Kemudian penyakit hipoksia pada pertumbuhan janin terhambat ini disebabkan oleh karena adanya kondisi hipoksia pada fetus, ya, yang terjadi biasanya terjadinya penurunan PO2 antara 20 sampai 32 mmHg, ditambah lagi dengan adanya kontraksi uterus yang menurunkan kembali kadar PO2-nya 10 sampai 25%, sehingga janin dalam waktu lama terjadi hipoksia. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan orang dewasa, itu PO2-nya yang mengalami hipoksia itu sekitar 80 sampai 100 mmHg. Kemudian ada beberapa hal yang mengenai hipoksia dan pertumbuhan janin terhambat. Hipoksia ini menyebabkan hipoksia maternal. Janin ini sangat rentan dengan kejadian hipoksia, dan hipoksia janin ini yang menyebabkan pertumbuhan janin terhambat. Dan hipoksia ini kadang-kadang juga menyebabkan munculnya gagal jantung kongestif pada janin dan menyebabkan lapisan epikardium itu rusak. Kemudian terjadi juga penipisan miokardium yang mengakibatkan hipoksia yang disebabkan oleh karena adanya penurunan proliferasi. Ya, ini perubahan ekspresi gen pada janin pada kondisi hipoksia. Di sini yang paling banyak adalah IGFN. Ini biasanya fungsinya adalah untuk growth restrictions, ya. Kemudian perubahan ekspresi gen pada jantung janin tadi sudah saya katakan. Di sini terjadi perubahan gen pada mutasi gen, ya, terutama pada BCL2. Ini yang fungsinya adalah apoptosis. Ternyata dia mengalami kegagalan sehingga terjadi kondisi hipoksia pada jantung janin. Sebelum terima kasih, saya coba tampilkan, masih ada waktu kan, gambar, tolong. Gambar ini pasien saya, pasien pribadi, case, ya, contoh case, contoh kasus. Pasien dengan G3P2A0, usia 35 tahun, anak pertama itu lahir dengan normal di bidan, kemudian anak kedua lahir dengan serotinus 40-41 minggu. Kemudian ini adalah anak ketiga. Saya periksa biparietal diameter usia kehamilan 35 minggu dengan abdominal circumference itu kurang lebih 32 minggu. Kalau kita lihat di
digirus-girus otaknya, ya, terjadi pelebaran, ya, kemudian di ventricle juga sedikit melebar, ya, sehingga kalau kita ukur gestational age ada 39 sesuai dengan 35 minggu kalau dalam HPHT. Slide, saya ukur lagi cairan ketuban masih dalam batas normal, ya, kurang lebih 11 cm. Slide lagi. Nah, ini kita lakukan pengukuran dengan color Doppler yang paling mudah. Kalau Mas Jawat di Vaskes 2, lakukanlah pemeriksaan color Doppler, tidak terukur. Video 1. Kemudian dilakukan pengukuran color Doppler, ya. Saya mulai curiga, tolong. Mulai curiga dengan adanya, ini nggak jalan penunjuknya, ya. Mulai curiga dengan adanya gambaran mulai ada loss of end diastolic, ya. Ada loss of end diastolic di antara yang normal, ada loss of end diastolic. Slide 2, video 2. Ini ada gambaran loss of end diastolic. Slide 2 itu terlihat makin jelas, ya. Kemudian saya tunggu sebentar dengan pemeriksaan non stress test. Pada pemeriksaan non stress test itu didapatkan variability yang kurang dari 5, kemudian tidak didapatkan gambaran akselerasi, ya. Sementara tidak ada gambaran deselerasi. Setelah pemeriksaan non stress test, saya ulang lagi karena penasaran, periksa lagi video ketiga. Video ketiga itu jelas terlihat bahwa dia sudah terjadi loss of end diastolic. Saya tidak memeriksa dengan pemeriksaan color Doppler di ductus vitellinus atau arteri cerebri media karena saya sudah yakin dengan pemeriksaan arteri umbilicalis dia ada loss of end diastolic. Tapi seyogianya kalau diperiksa pemeriksaan dengan menggunakan color Doppler di arteri cerebri media biasanya ditemukan adanya peningkatan dari end of diastolic, sedangkan kalau dengan pemeriksaan ductus vitellinus biasanya ditemukan adanya reverse dari end diastolic. Ini yang ketiga, ya. Yang ketiga itu sebetulnya sudah terlihat loss of end diastolic, jelas sekali terlihat loss of end diastolic. Selesai. Nah, dari pemeriksaan pasien yang anak ketiga ini, kalau kita lihat, kalau kita pelajari, ini adalah kondisi di mana sudah terjadi hipoksia yang berat terhadap janin dan kemungkinan patogenesisnya adalah adanya kelainan di plasenta, ya, yang menyebabkan terjadinya hipoksia yang panjang. Sebetulnya kalau kita periksa pada saat trimester pertama, mungkin kita akan mendapatkan seperti tadi disampaikan, kemungkinannya adalah IGR atau preeklamsi, yaitu ditemukannya kegagalan dari invasi trofoblast. Sebetulnya di penelitian saya tahun 2015 itu apabila didapatkan pasien-pasien dengan kelainan adanya gangguan remodeling dari artery spiralis D2 yang kita ukur misalnya dengan pulsatility index lebih dari 0,6, kita harus melakukan suatu konseling terhadap pasien kemungkinan yang akan terjadi. Ya, itulah yang dapat saya paparkan pada kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.